Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 menggeser kondisi ekonomi sejumlah negara. Tidak hanya itu, sektor pekerjaan dan pendapatan pekerjaan turut terimbas dari pandemi tersebut. Lantas, sektor pekerjaan apa saja yang masih memiliki pendapatan, serta bagaimana dengan kondisi pekerjanya di Indonesia saat ini? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan lihat dari sisi sektor pekerjaan dengan pendapatan terbesar. Apa saja? Seperti yang bisa Anda lihat, ini adalah sektor pertambangan dan juga penggalian dengan jumlah pendapatan sekitar 11,5 juta rupiah. Kemudian ada transportasi dan pergudangan sekitar 7,69 juta rupiah, disusul oleh sektor konstruksi 8,33 juta rupiah. Selanjutnya, kita lihat ada pengadaan listrik dan gas. Ini juga salah satu jenis pekerjaan yang memberikan pendapatan terbesar sekitar 7,8 juta rupiah. Dengan selanjutnya ada jasa perusahaan 5,78 juta rupiah. Dan selanjutnya kita akan cermati dalam slide berikutnya. Ada industri pengolahan dan juga manufaktur yang mencapai 6,49 juta rupiah. Ada informasi dan komunikasi atau IT sekitar 6,3 juta rupiah. Jasa keuangan atau asuransi 5,48 juta rupiah. Real estate sekitar 5,86 juta rupiah. Pertanian, kehutanan dan juga perikanan 5,46 juta rupiah. Itu dia dari beberapa jenis ataupun sektor pekerjaan dengan pendapatan terbesar ya, yang masih bisa melakukan salah satu surviving, bisa dikatakan terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Ya, tiap pencari kerja pemirsa pasti mempertimbangkan gaji untuk berkarir. Akan tetapi tidak semua perusahaan mampu memberikan gaji besar untuk karyawannya. Besarnya gaji dalam perusahaan dipengaruhi oleh berbagai hal seperti lokasi provinsi tempat perusahaan tersebut, pendidikan, usia, pengalaman, dan berbagai faktor lainnya. Selain itu, gaji yang cukup dan lebih turut menunjang kinerja karyawan pada perusahaan yang mereka tempati. Ya, beragamnya lapangan pekerjaan juga mendorong terjadinya peningkatan dan penurunan ekonomi di suatu negara. Tercatat ada beberapa sektor yang tumbuh dan juga turun pada kuartal pertama tahun 2021. Kita akan simak selengkapnya dalam infografik selanjutnya. Ya, kita akan saksikan kembali. Ini adalah dari sisi pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha atau pekerjaan ya pada kuartal ataupun triwulan pertama di tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan positif. Untuk lapangan pekerjaan kita lihat apa saja. Ada pengadaan listrik dan gas tumbuh sekitar 1,68%. Kemudian informasi dan komunikasi naik 8,72%, disusul real estate 0,94% dan pertanian 2,95%. Ya, adapun dari lapangan usaha yang justru tidak bertumbuh atau mengalami pertumbuhan negatif, ada sektor pertambangan minus 2,02%, disusul transportasi minus 13,12%, konstruksi melemah sekitar 0,79%, sementara jasa perusahaan mengalami penurunan 6,10%, industri minus 1,38% dan jasa keuangan tumbuh negatif 2,99%. Ya, beberapa sektor pekerjaan di Indonesia ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di tanah air. Apalagi jika kita memperhatikan banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, industri dan lainnya. Dengan melihat pergerakan dari pertumbuhan dan juga penurunan dari beberapa lapangan usaha akan menyebabkan proses pemulihan ekonomi juga akan berjalan dengan berbeda antar provinsi, antar sektor dan juga subsektor. Ya, kita tahu pandemi juga turut menggeser dari pencarian lapangan kerja. Alhasil, beberapa perusahaan pun kali ini lebih selektif untuk mengangkat pekerja dan cenderung terjadi pengurangan. Ya, dari pengurangan tersebut mungkin ini akan sangat berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Lantas, seberapa besar tingkat kemiskinan di beberapa pulau di Indonesia? Kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, ini adalah 3 pulau dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Selanjutnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Apa saja sih ini pulau-pulau dengan tingkat kemiskinan tertinggi?
Ya, kalau kita cermati yang paling tinggi adalah Maluku dan Papua sekitar 20,65%. Disusul oleh Bali dan Nusa Tenggara 13,92% dan selanjutnya Sumatera 10,22%, Sulawesi sekitar 10,41%, Kalimantan 6,16% dan Jawa 9,71%. Dan kalau kita lihat dari sisi persentase, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07%. Ya, pemerintah sendiri optimistis dengan dimulainya penyuntikan atau vaksinasi dari COVID-19 di akhir tahun, maka perekonomian bisa kembali pulih. Dari estimasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, potensi dari dampak sosial penurunan pertumbuhan akibat COVID-19 terhadap kemiskinan di Juni 2020 mencapai antara 3,02 juta orang dan 5,71 juta orang. Dengan hal tersebut, maka pemerintah pun mengupayakan untuk menyelamatkan manusia dari COVID-19 dan sekaligus menyelamatkan ekonomi negara. Ya, fluktuasinya kegiatan ekonomi di masa pandemi ini memunculkan tingkat ketimpangan penduduk. Lantas seberapa besar sih sebenarnya timpangnya kalau kita lihat dari kondisi si kaya dan si miskin di Indonesia saat ini? Kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, kita lihat bagaimana dari sisi tingkat ketimpangan penduduk per September 2020. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat tingkat ketimpangan penduduk di wilayah Istimewa Yogyakarta ya sekitar 0,437 poin. Sementara Gorontalo 0,406 poin, DKI Jakarta kita lihat sekitar 0,400 poin, dan ini kalau kita lihat berasal dari Gini rasio penduduk Indonesianya ya, dari Jawa Barat sekitar 0,39 poin dan Papua 0,395 poin. Sementara Nusa Tenggara Barat sekitar 0,386 poin. Jadi kalau kita cermati secara keseluruhan, Gini rasio penduduk Indonesia mencapai 0,385 poin. Ya, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi di tahun depan akan menciptakan kesempatan kerja. Nantinya, hal tersebut akan menjadikan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran sekitar 5,5 hingga 6,2%. Ya, pemerintah pun tetap komitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif, sehingga hal ini dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya di segmen selanjutnya dalam ID Extend.